wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Wajah ceria, bahagia memenuhi ibu-ibu sekalian, menunjukkan betapa semangatnya ibu-ibu sekalian untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada kita semua untuk senantiasa lurus di dalam agama ini. Ibu-ibu sekalian, masih melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan akidah dengan kitab Bayanu Arkanil Iman, penjelasan dari rukun-rukun iman. Ini merupakan ringkasan dari muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian kita ingat bahwasanya ada berita yang membuat kita sedih, membuat kita menjadi muhasabah, di mana pada hari ini di negara kita Indonesia bagian Sumatera telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang kalau kita melihat sungguh sangat membuat hati kita teriris-iris. Banyak sekali di YouTube, di televisi mungkin berita-berita yang mengangkat akan musibah tersebut. Dari situ kita dapat belajar, ibu-ibu sekalian. Pertama tentunya kita bersedih dan mendoakan kepada seluruh korban di sana agar diberi ketabahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kita juga dapat belajar muhasabah, bahwasanya segala sesuatu yang kaitannya dengan dunia, harta benda itu sangatlah kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sekejap Allah sangat mudah untuk menghilangkan harta benda dari makhluknya. Kita lihat rumah-rumah hancur, roboh, ya, kendaraan mobil hanyut tenggelam, bahkan banyak korban juga, tidak sedikit. Ya, berapa ibu-ibu? Ada ratusan ya. Ya. Dan apapun, ya, tempat tinggal, makanan, sekejap hilang. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai makhluk Allah sangatlah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Maka ketika Allah menginginkan sesuatu dari kita sangat mudah. Makanya tidak pantas bagi kita sebagai makhluk yang lemah, ya, di hadapan Allah itu sombong, ya, membanggakan apa yang di diri kita, tidak pantas. Patut bagi kita untuk selalu memohon pertolongan Allah dimanapun kita berada. Meskipun mungkin di sini kita masih terlihat aman, tentram, tapi jangan lupa terus memohon pertolongan Allah, memohon keselamatan dari Allah. Kemudian kita melihat bahwasanya dari kejadian itu tidak ada yang tersisa kecuali hal keimanan tentunya. Bahwasanya hanya dengan iman tentunya seseorang itu dapat tabah dan kuat. Coba Bapak Ibu, Mas Bapak ya, karena ada satu tetap tak sebut, Mas Amnu. Sudah Bapak ya? Sudah, nggak salah berarti ya. Nah, jadi dari situ ibu-ibu sekalian kita bisa melihat bahwasanya keimanan sangat berpengaruh ketika hal tersebut terjadi. Kita lihat bahwasanya ketika ujian cobaan menimpa, ada hal yang akan ditonjolkan dari keimanan. Pertama, bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Ketika ingin mengambil gampang sekali. Kedua, kita beriman juga kepada takdir, ya, bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ketetapan Allah, maka patut bagi kita bersabar di situ. Nah, ini penting bagi kita untuk muhasabah dari kejadian-kejadian yang telah terjadi. Dan sore hari ini kita akan
belajar terkait dengan keimanan. Ini tujuannya agar kita lebih memahami hakikat dari iman itu sendiri. Sehingga manakala kita di dunia ini mendapat berbagai macam ujian, cobaan, kita sudah sangat siap akan hal tersebut. Setidaknya itu. Dan ketika belajar terkait dengan keimanan, kita akan menjadi pribadi yang lebih unggul ya dalam kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian. Baik. Kita hari ini insyaallah melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Pada hari ini kita akan masuk pembahasan rukun dari akidah dan iman. Bahwasanya kemarin sudah kita sampaikan akidah Islamiyah adalah keyakinan ya yang teguh dan pembenaran yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan itu tertanam di dalam apa? Hati kita ya, dengan teguh, kemudian membenarkan dengan sempurna. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang datang dari Allah. Berarti kita wajib membenarkan apa? Al-Quran. Al-Quran dari Allah. Wajib membenarkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga utusan Allah. Dan wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syariat Islam. Harus kita yakin dan membenarkan. Kemudian kita juga wajib ya untuk meyakini segala kewajiban atau segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang wajib pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merealisasikan dengan apa? Niat, tujuan, ucapan, amalan ataupun konsekuensi dari hal tersebut. Ya. Kemudian kita meninggalkan segala sesuatu yang membuat iman itu menjadi berkurang. Itu intinya. Ya, jadi ketika kita sudah meyakini dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa-apa yang dibawa oleh Allah, ya, apa-apa yang menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Kita merealisasikan dalam kehidupan kita dengan ucapan kita, perbuatan kita, kemudian meninggalkan segala perbuatan yang mengurangi apa? Keimanan kita. Karena iman itu, ibu-ibu sekalian, bisa bertambah, bisa berkurang. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita meyakini bahwasanya iman itu akan bertambah dengan apa? Ketaatan, gimana? Ibu semakin taat kepada Allah, iman ibu berarti semakin naik, tambah. Berkurang manakala bermaksiat. Ibu malah gibah tetangga, ngomong elek, nyebar aib, makin apa? Berkurang berarti keimanan. Nah, begitulah akidah kita. Makanya usahakan kita selalu meningkatkan keimanan kita dengan apa? Bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan usul iman, pokok-pokok dari keimanan dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ya. Akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kitab dan nabi. Nah, berarti itu diantara apa? Pokok-pokok keimanan. Iman kepada Allah, kemudian hari akhir. Hari akhir berarti hari kiamat dan cakupannya. Nanti kita akan belajar. Kemudian kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan nabi. Nah, itu pokok dari keimanan. Kemudian dikumpulkan dalam sebuah jawaban ketika malaikat Jibril itu datang, ibu-ibu. Jadi dulu malaikat Jibril datang
menemui Nabi ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat dengan wujud manusia, ganteng, bersih, tidak ada bekas safar, nggak pernah kelihatan. Nah, pada saat itu melipis rambutnya, bajunya putih, datang mendekat dengan Nabi, lututnya dipertemukan. Nah, malaikat Jibril di antara pertanyaannya adalah tanya tentang keimanan. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan, atau di situ disampaikan, al-iman antu'mina billahi wa malaikatahu wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, berarti rukun iman ini ada berapa, Ibu? 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat rasul, kelima hari akhir, keenam takdir yang baik ataupun yang buruk, atau disebut qada dan qadar. Sebagian menyebutnya seperti itu. Monggo, istilahnya bebas. Jadi ternyata termasuk keimanan itu menerima takdir. Jadi memang segala sesuatunya sudah ditakdirkan. Nanti kita akan rincikan satu persatu dari rukun iman tersebut. Tapi cukup panjang ini, Ibu, sekalian. Nanti karena ketika kita bahas iman kepada Allah itu sudah berapa lembar. Mudah-mudahan dengan itu semakin kokoh iman kita. Ya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu al-imanu billahi ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa sih makna dari iman kepada Allah? Apa, Bu, kira-kira, Bu? Tahu, Bu? Kita iman kepada Allah. Kira-kira apa nih? Maknanya apa? Hah? Ya, intinya meyakini, ngeten nggih. Membenarkan, ngeten nggih. Ya. Iman kepada Allah ini maknanya, definisinya secara bahasa dulu, Bu. Secara bahasa dia adalah at-tasdiq, pembenaran. Ya, atau membenarkan. Dengan dalil apa? Wa ma anta bimu'minin lana. Ya, dan engkau tidaklah beriman dengan apa yang kami bawa. Nah, ini maknanya mukmin itu musaddiq, membenarkan. Ya, jadi yang pertama secara bahasa maknanya apa? Membenarkan, pembenaran. Ya. Kemudian ulama lain mengatakan secara bahasa itu adalah pengakuan terhadap sesuatu kemudian membenarkan. Jadi mengakui kemudian membenarkan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya, iman itu adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Kitab di sini maksudnya apa? Al-Quran, ya, Bu. Al-Quran dan sunnah dan ijma' para salaf. Ya, iman secara syariat itu adalah ucapan dengan lisan. Nah, jadi iman itu apa? Ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bi'amal bil jannah. Wa'tiqadun, dan keyakinan dengan apa, Bu? Hati, ya. Kemudian wa'amalul bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Ya, jadi iman itu cakupannya ada 3. Pertama dilisankan, diucapkan dengan lisan. Kedua diyakini dengan hati, ya, dibenarkan, yakin hati kita. Kemudian ketiga apa? Konsekuensinya beramal. Ya wis beriman ya harus diamalkan. Ora apa ngomong kok iman, ora tahu salat, ora tahu zakat, ora tahu puasa piye. Mana buktinya kalau beriman? Ya toh.
Nah, jadi iman itu harus apa? Diwujudkan ya dengan perbuatan. Nah, selain dengan lisan ataupun keyakinan di dalam hati. Juga tidak hanya ucapan tok tapi hatinya mengingkari, yaitu hati ini mengingkari, lisannya mengucapkan. Orang munafik kan begitu. Orang munafik gimana? Jadi lisannya iya beriman, tapi hatinya nolak. Ya toh? Makanya orang-orang munafik nanti apa? Di neraka paling bawah. Ya karena apa? Menampakkan Islam tapi membenci Islam dalam hati. Nek manusia biasa tahu nggak kalau dia itu munafik? Nggak tahu sama sekali. Ya, wujud dohirnya apa? Islam, Muslim, beriman, tapi di hatinya nggak ada iman sama sekali. Ya, makanya ini penting bagi kita ketika kita mengatakan iman harus mencakup 3 hal ini. Ya, tidak hanya sekedar lisan. Ya. Baik. Kemudian setelah kita memahami hakikat keimanan, tadi ada tambahan ya Bu, tadi udah tak singgung. Jadi setelah kita meyakini dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, kemudian kita juga mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Kita meyakini amal itu, iman itu juga bertambah dengan apa? Ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, maka hati-hati, jangan sampai kita terus mengurangi keimanan kita, ya, sehingga kita bisa keluar dari agama Islam karena terus bermaksiat, bahkan maksiatnya adalah maksiat yang perbuatan itu termasuk kategori apa? Syirik yang mengeluarkan dari agama, bahaya, ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah takrif al-iman billah. Definisi atau pengertian dari iman kepada Allah. Apa itu? Ya. Definisi iman kepada Allah adalah at-tasdiqu tam, yaitu pembenaran secara sempurna. Wal i'tiqadu al-jazim biwujudih ta'ala. Ya, meyakini dengan teguh tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi atau pengertian dari iman kepada Allah, membenarkan secara sempurna dan meyakini dengan teguh tentang wujud Allah. Yakin mboten Bu Allah ada? Yakin. Wujudnya Allah bisa kita pahami, bisa kita yakini dengan 2 hal. Naql wal aql. Naql itu adalah dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Al-Quran mengabarkan tentang adanya Allah, gimana? Iya. Hadis Nabi juga demikian, tentang adanya Allah mengabarkan. Nah, maka itu bukti dari nakal, dari ayat ataupun hadis. Sedangkan dari akal jelas. Kita ketika mengamati ya alam semesta ini dengan keseimbangannya, siang dan malam silih berganti, matahari berputar, ya. Bulan juga demikian. Ora ono sing rebutan, nggih mboten? Gelut ning dhuwur matahari karo bulan. Nah, enggak kan Bu? Adil loh. Wis kowe metune nek bengi bulan, matahari siang. Itu menunjukkan apa? Ada yang ngatur. Dan nek ora ono sing ngatur, Pak Bu. Piye? Ya toh? Tabrakan. Ya toh? Langsung tabrakan. Nah, besok Allah juga menginginkan semua saling bertabrakan, tapi saat ini Allah belum menginginkan. Nek nginginke wis apa? Kiamat. Iya. Itu menunjukkan apa? Wujudnya Allah. Nggih mboten, Ibu berdoa kepada Allah. Sok dikabulkan mboten, Bu? Napa dereng? Hah? Sering. Nah, ketika kita minta dikabulkan, itu kan menunjukkan adanya zat yang memang memberikan kepada kita rezeki, ya, kenikmatan. Itu ampono sing doane ra terkabul jal. Nah, mesti ada ya yang terkabul seperti itu. Nah,
Tapi nek kalau ora terkabul aja ndresula ya, Bu. Ndresula tahu, Bu? Apa? Bahasa ndresula tahu ndak? Apa, Bu? Ngeluh ya. Nah, ya kadang-kadang kan ujian, hidup ini ujian. Ya kadang-kadang ya Allah nguji lah, maksud dibaik terus engko ya enggak ini ya. Iya, nanti bisa malah lalai kadang-kadang, ya kan? Kalau orang itu dikasih terus bisa lalai itu. Tapi beda, kadang-kadang dia diuji lah aja, men semakin meminta kepada Allah. Karena ketika seorang itu dibaik terus menerus, itu kadang-kadang terlalu nyaman sehingga engkau lah moh gitu. Tapi nek kadang-kadang kita diuji oleh Allah, kita semakin apa ya, menumbuhkan rasa apa ya, khawatir, takut, berharap. Nggih mboten? Ibu ketika dapat ujian, ketika berdoa kepada Allah lebih khusyuk mboten? Iya, iya toh? Lebih apa ya? Lebih pokoknya. Tapi beda, Bu, ketika nikmat itu diberi terus. Kalau aura doanya biasa wae. Nggih mboten? Ya, itu menunjukkan apa? Perlunya diuji kadang-kadang. Nah, seperti itu ya, Ibu. Nah, di sini tadi definisi J dari iman kepada Allah. Artinya apa? Kita harus membenarkan secara sempurna dan meyakini secara teguh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, realisasi dari iman kepada Allah. Piye, Bu? Realisasi ini nopo, Bu? Piye? Wis kita ngaku iman kepada Allah, tahu ya toh realisasinya pripun, Bu? Hah? Masya Allah, J. Salah satunya itu ya, menjalankan perintahnya. Ya. Baik. Di sini ya, yang di sini tadi Ibu benar, tapi yang di sini saya sebutkan secara urut, J, men mantep. Yang pertama, cara kita merealisasikan keimanan kita kepada Allah dengan beberapa hal. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang esa. Esa apa, Bu? Satu tunggal dalam penciptaan, kepemilikan dan juga pengaturan. Tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi kita meyakini Allah yang mencipta satu-satunya alam semesta, kemudian mengatur, kemudian memelihara. Yakin hanya Allah satu-satunya. Apakah kita akan meyakini Tuhan selain Allah? Atau meyakini Allah memiliki anak? Wah. Nek begitu mengerikan nanti alam semesta. Gimana? Nek ono raja, di raja ada dua saja. Serem gak, Bu? Serem. Si jini pengen A, si jini pengen B. Gelu dewe. Remuk. Iya tak? Makhluknya hancur. Karena efek apa? Efek pertarungan Tuhan. Lah masing-masing punya keinginan, tapi nek tunggal ya sesuai kehendak Allah, begitu kan? Nah, itu. Jadi nek sampai ada Tuhan itu ada 2, 3, 4, wis repot alam semesta. Karena masing-masing ingin menguasai, gimana? Iya, jadi itu sebagai bukti Allah itu satu. Makanya seimbang alam semesta ini. Hanya Allah yang berkuasa, yang menciptakan, dia memelihara, mengatur. Jadi kita harus yakin itu Tuhan hanya satu. Wong Pancasila aja mengatakan begitu, gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Esa kan tunggal. Nah, gitu. Kalau kita memaknai Pancasila, wis Ibu bertauhid tenan iki. Gitu. Karena meyakini Tuhan Allah itu hanya satu. Nggak ada yang lain. Nggak boleh, Ibu. Allah memiliki istri, Allah memiliki anak, wah repot nanti. Perang Tuhan. Nah, tidak ada seperti itu ya. Allah tunggal. Kemudian buktinya adalah surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ya, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Allah Maha suci, tunggal, satu. Yakin ya, Bu? Yakin. Nah, ora yo kita nggak hadir ngaji nih gini ya, Bu. Nah, tapi hadir ngaji makin yakin insyaallah. Itu jadi nek ngono sing godho-godho wis
tolak pokoknya. Kalau siji nggak mau, saya menduakan Allah. Kalau nggak seneng loh Bu diduakan, ya toh. Wong manusia saja, ngapunten manusia secara fitrah nggak mau diduakan, gimana Bu? Ya toh, ngapunten gitu. Walaupun nek poligami kan dalam syariat kita ada ya. Ya, tapi nek ngapunten ibu diduakan itu biasanya pada saat pertama kali mendengar itu rodo misu-misu, ratrimo. Nah, itu manusia. Nah, ya yang memiliki kekurangan padahal. Nah, zat Allah lebih-lebih, ya toh, zat yang maha sempurna yang mempunyai hak segalanya, nggak mau diduakan. Ya, satu tunggal. Kemudian berikutnya, pada dasarnya tauhid ini meyakini ya bahwasanya Allah itu zat yang mencipta, memelihara, memiliki, mengatur. Itu secara fitrah manusia itu mereka semua mengakui. Ya, makanya ibu kalau bertanya kepada ngapunten keyakinan-keyakinan lain, kalau kayak semalam saya cerita. Jadi saya punya tetangga Bu, dia memiliki keyakinan, tapi di kampung saya ya, di Kebumen, sudah meninggal orangnya. Ini keyakinan, kepercayaan. Di sini tidak ada ya Bu ya? Ada nggak tetangga yang keyakinan kepercayaan? Di desa saya itu masih ada 3-4 orang waktu itu, tapi sekarang sudah pada meninggal, tinggal paling 1 kalau tidak salah sama suaminya. Jadi dia kalau mengatakan sesuatu itu, kalau ada kejadian yang maha kuasa, yang di atas, begitu Bu. Padahal akidahnya, keyakinannya bukan Islam, ya, kepercayaan, ya. Makanya di sini disebut secara fitrah sebenarnya setiap manusia itu meyakini, ya, satu-satunya zat yang mengatur, ya, yang memelihara, menciptakan, ya, yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Secara fitrah, ya, meyakini adanya Allah. Buktinya apa? Buktinya lagi, ini pada surat Luqman ayat 25, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, ya. Dan seandainya kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ya. Karena apa? Percaya yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Terus kemudian dalam surat apa lagi nih? Yunus ayat 31 sampai 32. Ya. Qul man may yarzuqukum minas sama'i wal ard amay yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kul, katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, ya. Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur perkara, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Maka katakanlah, tidaklah kalian itu bertakwa. Ya. Jadi ketika ditanya sopo sing gawe rezeki, sing maha kuwasa, siapa yang mematikan, yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kadang-kadang sangat disayangkan tidak totalitas, hanya pengakuan seperti itu, gimana? Tapi realisasinya tidak beriman kepada agama Islam. Kendati demikian, ya. Cukup enggak Bu? Cukup enggak? Ngakui Allah sing nyipta, sing memberi rezeki, tapi tidak beriman dengan agama Islam atau risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Cukup enggak mau menyelamatkan dia? Tidak, ya. Ketika dia sekedar mengakui Allah yang mencipta, mengatur, memelihara, memiliki, enggak cukup. Harus tambah lagi. Apa? Masuk Islam, beragama Islam, beribadah dengan ajaran Islam, begitu, ya, tanpa menyekutukan apapun. Beribadahnya ditujukan hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya yakin
pada hal-hal penciptaan atau pengaturan, tapi harus apa? Ibadahnya ya harus ditujukan kepada Allah. Ya, kayak kasus tetangga saya itu. Yakini Allah yang menciptakan, mengatur, tapi ibadahnya apakah ditujukan kepada Allah? Ternyata tidak. Tapi kepada ya kepercayaan dia. Nggak tahu apa. Ya, cara ibadahnya ya itu, Bu. Kadang membawa sesaji gitu. Saja-saja seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah anaknya muslim. Islam. Gitu. Ya kadang-kadang begitu ya. Nah, karena di situ dulu memang kalau di daerah saya itu ada rumah ibadahnya, itu persis sebelah mbah saya, dan bangunannya sampai sekarang ada, tinggal tembok gede, kokoh ya, sampai sekarang masih ada. Tapi kemudian Islam menguasai di situ, datang, akhirnya banyak penduduknya yang masuk Islam, tinggal beberapa kakak saja, seperti itu. Ya alhamdulillah, untungnya saya nggak ikut kepercayaan dulu. Bangun persis, ini rumah mbah saya toh, ini gedung yang dijadikan tempat ibadahnya, coba Pak ya. Kan sangat potensi sekali itu. Wah, sebelahan. Nah, itu. Makanya benar-benar doanya Nabi Ibrahim harus diucapkan kita. Ya. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari apa? Menyembah berhala. Jauh. Pokoknya edek itu ngeri, Bu. Iya toh? Engkau ketularan. Tapi nek ado kan pono, enggak nular insyaallah. Ya alhamdulillah sudah berubah. Banyak yang muslim saat ini. Kemudian dijelaskan di sini, dan tidaklah seorang itu menolak tentang perkara Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur itu, kecuali dia memang orang-orang yang sombong lagi keras kepala. Ya. Jadi nek sampai nek ibadah mungkin itu ya, nek ibadah kan mungkin masih banyak, tapi nek nggon penciptaan itu kan kebangetan. Nek sampai meyakini ada zat lain, atau meyakini misalkan jin, iblis itu bisa menciptakan langit dan bumi, kebangetan, atau menolak Allah satu-satunya zat yang menciptakan, gitu. Ini dikatakan nek orang sing nolak tauhid ini, pengesaan ini, maka itu sudah disebut apa? Orang yang sombong lagi keras kepala. Ya. Makanya di sini ketika menceritakan Ali Fir'aun, ya, tentang Fir'aun, mereka itu mengingkari, ya, akan tetapi hati mereka itu apa? Meyakini. Di sisi lain mengingkari, tapi sebenarnya dalam hatinya ya meyakini. Kenapa? Kok sampai mengingkari di lisan mereka, ya, para keluarga Fir'aun atau si Fir'aun ini? Karena sombong, ya, zalim dan sombong, gitu. Mereka mengingkari hanya di lisan, tapi hatinya sebenarnya apa? Beriman bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur. Kan tidak mungkin secara akal kita kok ada yang mengatur selain Allah. Ya, makanya nek kok sampai ada manusia ngingkari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, pengaturan, wis kebangetan banget tuh. Ya. Wong sing kepercayaan aja meyakini seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat kisahnya Fir'aun itu ketika ditenggelamkan di laut sempat ucapan iman gak, Bu? Sempat ya. Sempat beriman kepada Robnya Musa, ya toh, dan Harun ya. Tapi diterima enggak? Enggak, karena sudah nyawanya sudah nengkrongkongan. Nah itu tobatnya wis enggak diterima sama sekali. Ya begitu kita. Makanya jangan sampai kita kok berbuat sombong di muka bumi ini, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, giliran dikasih ujian sing berat, nyawa sudah di ujung tanduk baru tobat. Yo wis enggak ada artinya yang seperti itu. Ya kalau mau tobat yo sehat. Gitu. Makanya di antara syarat tobat itu sebelum nyawa di kerongkongan. Ya. Banyak-banyak bertobat kita. Ya, selama kita berpegang teguh dengan Islam, insya Allah
Ya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Bu, neraka gue. Iya. Ngeri buat itu. Ngeri ya. Meskipun kita nggak lihat secara langsung, tapi kan kita dikabarkan tentang bagaimana neraka itu. Bahkan Nabi menceritakan setelah Isra Mi'raj itu, nek kalian itu diperlihatkan tentang neraka, saya banyak menangis daripada menggunjung. Nabi sampai mengatakan begitu. Ya, ini menunjukkan ngerinya neraka. Ya, bahkan ada malaikat yang tidak lagi apa? Senyum. Ketika apa? Neraka diciptakan. Ora ono wujud bahagia gitu loh. Apa yo kalau bahasa kita? Apa Bu? Orang sing jatem bae piye? Apa ya istilahnya? Kul, ya gaya kul lah ya Bu. Ra guyu, ra sumeh wujude koyo perlu orang itu koyo piye gitu. Ya, ada malaikat seperti itu gara-gara apa? Allah sudah menciptakan neraka. Sampai ngerinya neraka itu. Ya, makanya kita cuma main-main. Ya, di dunia ini sebentar, kita melebar dulu sedikit. Bentar enggak Bu? Bentar, coba kita flashback ke Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad sudah di alam kubur berapa tahun? 1400 tahun lebih. Gimana? Suwe mboten? Suwe banget loh Bu. Kita hidup di alam kubur sesuai itu, bayangkan. Neng donya umur berapa tahun? Nabi Muhammad 63 tahun. Itu sebenarnya, makanya di dunia itu bentar sekali. Wes aja macam-macam. Itu belum dibandingkan dengan kehidupan di padang mahsyar, belum dibandingkan kehidupan di surga dan neraka. Coba di alam kubur sesuai itu, 1400 tahun lebih di alam kubur. Urung Nabi Adam tuh berapa tahun? Ya toh? Nabi Nuh. Ya, udah pada lama-lama hidup di alam kubur. Ning alam kubur ya ono nikmat, ono azab. Ya, begitu. Jadi kalau kita merenung urip ning donya kuwi ora seberapa. Lah kok arep gaya. Ya kan? Iya. Wake ra Bu sing ngono. Wake. Gitu. Urip ning donya ora seberapa enggak gaya. Enggak sampai 100 tahun. Pokoknya nek kita mau gaya, ingat ning alam kubur sesuai wis Nabi Muhammad nunggu dibangkitkan wis 1400 tahun lebih, entah kapan. Wong kita ya urung masuk alam kubur kok. Ya toh? Dan kita bakalan juga masuk alam kubur. Karena alam itu kan perut, ya toh? Lahir ning dunia, ning perut paling cepet ya Bu. Pirang tahun Bu? 9 bulan, gak ada tahun ya. 9 bulan. Setahun jarang. Ada nggak yang ibu sama di kandungan urip 1 tahun? Nggak ada ya. Tapi ada loh Bu. Katanya ada yang 40 tahun Pak. Oh iya. Itu kalau cerita-cerita di agama-agama. Ada yang 40 tahun. Ada 40 tahun. Ya tapi kalau umumnya manusia berapa? 9 bulan, nggak ada 1 tahun. Nah, 9 bulan baru di dunia. Di dunia baru nih. Iso setahun, 2 tahun, bahkan sampai 100 tahun sebagian ya. Kalau Nabi Nuh malah suwe Bu. Piro Bu? Nabi Nuh kan di dunia 950 tahun ya. 1000 kurang 50 berarti 950 tahun Nabi Nuh usianya. Tapi semakin ke sini turun ke Nabi Muhammad itu, makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Nah, kita wis 60 70 wis banyak bersikir aja. Banyak istighfar. Ya itu tanda-tanda. Iya, karena wis sabda Nabi begitu. Iya toh? Banyak wae istighfar. Om meneh sing digolek to, Bu. Iya toh? Bukan aku nih lho, Bu. Itu sabda Nabi, ya. Bukan aku nih. Hah? Giliran, tinggal nunggu giliran ibaratnya. Wis antri, wis Bu. Nah, Bapak ngono. Ya Mas. Nah, makanya wis pokoke saiki pasrah wae. Pasrah dengan banyak beribadah maksudnya, Bu. Ya. Lah urip arep ngopo? Oh, bentar banget toh. Nggih. Ya. Kalau di sini ya
sudah banyak sekali menyebutkan tentang tauhid ini. Tauhid tadi ya, pengesaan dalam apa? Penciptaan, pengaturan. Ya. Di dalam ayat suci Al-Quran, Ibu kadang kalau baca Al-Quran dibaca terjemahannya, kadang-kadang banyak ya yang mengabarkan Allah itu menciptakan, memberi rezeki, mengatur, memelihara. Bahkan surat Al-Fatihah kan begitu, Bu. Ya toh? Ya, jadi banyak sekali Allah menceritakan itu di dalam ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, di antara wujud realisasi keimanan kepada Allah adalah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran ataupun yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Dari nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna, atau juga dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi kita beriman dengan itu. Allah mengabarkan Ar-Rahman namanya, ya kita beriman. Allah mengabarkan Allah Ar-Rahim, Al-Jawad, ya, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Beriman, Bu. Ojo menolak. Ya Allah suci, Allah wis tak. Terus kita menolak Ar-Rahman, menolak Ar-Rahim, menolak Al-Ghaffar, enggak begitu ya. Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah dan baik. Berapa Bu jumlahnya yang dikasih tahu kepada kita? 99. Dan setiap dari nama Allah itu pasti punya konsekuensi, Bu. Ketika Allah Maha Pemberi rezeki Ar-Razzaq, berarti memang Allah itu yang memberi rezeki. Dan rezeki Allah tanpa batas, Bu. Gampang sekali ya. Gitu. Terus kita beriman juga terhadap sifat-sifat Allah. Ya, jangan menolak. Ya. Contohnya apa, Bu? Sifat Allah. Allah melihat. Ya, Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah beristiwa. Nah, ojo mengingkari. Tidak boleh. Istiwa apa sih, Bu? Ya, berada dalam ketinggian zat yang maha tinggi. Ya, bersemayam kalau bahasa kita. Ya. Kemudian apalagi? Allah mengabarkan tentang Allah memiliki apa? Tangan. Tapi jangan bayangi tangannya Allah seperti manusia, ya. Bal yadahu mabsutatan. Ya, bahkan tangannya Allah itu terbuka. Ini menunjukkan apa? Ketika Al-Qur'an menyebutkan Allah memiliki tangan, berarti kita beriman Allah memiliki tangan. Tapi ingat, tidak boleh apa? Menyerupakan dengan makhluk. Ketika zatnya saja berbeda, berarti hakikatnya berbeda. Jangan dibayang-bayangkan loh, Bu. Ya, cukup beriman. Serahkan bagaimana tentang tangannya Allah itu kepada Allah. Ya, kita cukup beriman dengan ayat ini. Ya, dan menetapkan dengan hakikat. Jadi beda dengan makhluk, Ibu. Ya. Nah, dan terkait dengan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh tahrif. Apa itu tahrif? Memalingkan makna, mengubah maknanya. Itu enggak tangan maknanya. Maknanya apa? Kekuasaan. Engkau naik mana tangan seperti makhluk. Nah, enggak boleh. Kita enggak boleh menyerupakan. Beriman aja. Beriman ya tanpa membagaimanakan. Itu nggih. Ya. Nanti kalau kita membagaimanakan wis berarti mewujudkan Allah seperti makhluk mesti. Kita akan menghayal kan? Allah berarti begini ya. Nah, itu makhluk mesti. Karena kita melihatnya pakai apa? Bayangan kita. Sementara Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Oh, ini kira-kira Allah tidak bisa. Ya, cukup beriman. Ya, dengan kondisi yang digambarkan oleh Allah. Kemudian tidak boleh taktil, menolak. Nggak boleh. Nggak mau. Nggak boleh. Wala takyif, tidak boleh membagaimanakan. Ketika Allah mengabarkan, Allah punya tangan, punya mata, terus kita, wah mata Allah berarti seperti ini, tidak boleh. Ya. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Oh, terus membagaimanakan turunnya Allah tidak boleh, ya. Cukup kita beriman, meyakini hakikat tanpa membagaimanakan. Gitu ya. Terus juga tidak boleh menyerupakan, ini penting. Tidak boleh menyerupakan hakikat sifat Allah dengan makhluk berbeda. Zatnya berbeda, berarti sifatnya berbeda. Makhluk saja begitu. Ibu punya mata ya, Bu? Semut punya mata, Bu? Sama mboten? Beda.
Ya toh? Temu tahu Bu? Punya mata enggak kira-kira? Hah? Kira-kira punya. Saya mau tanya soalnya. Itu pernah lihat enggak mata temu kayak apa? Bisa Hah? masuk. Enggak. Ya itu, mau ketemu baik, kita nggak bisa membagaimanakan kan begitu. Itu makhluk loh. Iya toh. Lah pemane matanya Allah. Ya tentu saja ya zat yang maha tinggi, yang maha suci ya kita nggak mampu lagi kan begitu. Logika kita begitu saja. Ya, jadi ketika makhluk saja kita tidak mampu membagaimanakan, berarti juga matanya Allah jangan dibagaimanakan. Wis kita beriman secara hakikat, serahkan kepada Allah. Hakikatnya seperti apa? Gitu. Cukup beriman. Gitu nggih. Nah, karena akidah harus ya Allah, semangat banget. Karena ada kelompok yang menolak, Bu. Karena dianggap menyerupakan dengan makhluk, dianggap menjisem Allah. Jadi dianggap orang-orang yang menetapkan itu menganggap Allah itu berjisem. Berjisem apa? Oh, yang anggota tubuh saling membutuhkan. Ya. Tangan butuh otak untuk menggerakkan atau selainnya seperti itu. Enggak seperti itu ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Wis ngono wae, men gampang. Jam piro? Oh, jam 5. Saya lihat ibunya lihat jam berarti ini wis mendekati. Mendekati berarti oh iya. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Soalnya mesti kumbani saya ya, Bu. Udah masak, buat malam. Oke, siap. 5 menit lagi Bu, insyaallah. Ya. Nah, untuk kita beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat Allah cukup dengan bagaimana firman Allah pada surat Asy-Syura ya, ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya apapun itu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Beriman Bu, Allah Maha melihat. Sifatnya melihat, beriman. Iya. Makhluk melihat nggak? Kita melihat nggak? Melihat. Apakah serupa penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tidak. Kan kita kamitslihi syai'. Allah mendengar. Iya. Apakah sama pendengaran kita dengan Allah? Tidak. Begitu. Ya. Kita mengimani Allah Maha melihat, Maha mendengar. Ya. Kita sebagai makhluk juga melihat, juga mendengar. Tapi apakah sama penglihatan pendengaran Allah dengan kita? Berbeda. Bukti nyata Allah mampu melihat apa yang ada di dalam hati. Ya, bahkan Allah bisa mendengar apa? Semut sing nongrong. Wah. Ngerti Bu. Gitu. Wong kita semut ngomong aja nggak tahu, gitu, ngomong apa semut. Tapi Nabi Sulaiman tahu loh, Bu. Iya. Ibu kalau membaca kisahnya Nabi Sulaiman, ya toh? Itu ketika mau lewat dengan pasukannya itu ternyata ada sekumpulan semut. Kemudian Nabi Sulaiman menarik, kok sih, pasukan semut ya. Jadi Nabi Sulaiman itu mendengar apa yang dibicarakan oleh semut. Men, kok sih semutnya men do mlebu rong sih, mlebu lubang ya, ben enggak terinjak udah. Nah itu. Ya. Itu udah kita beda ya sama Nabi Sulaiman. Pendengaran kita loh, sesama makhluk loh, Bu. Ya, apalagi dengan zat yang maha tinggi, zat yang maha sempurna, tentu jauh berbeda. Nah, begitu saja, simpel kok Bu. Wes meyakini, beriman, aman, tentrem, ya gitu. Tanpa membagaimanakan. Oh jadi bayang-bayang ke Bu, kok sampai rumah ya Allah begitu ya. Nah, jangan, tidak boleh. Ya, itu makhluk. Ya, itu aja ya Bu ya. Engkau naik kakek mumet. Itu saja. Ya Allah, mudah-mudahan kita semakin beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.